Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kemarin kita sudah sampai cerita bahwa ternyata malaikat itu diam-diam menginginkan posisi sebagai khalifah. Tapi kemudian posisi itu diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah, malaikat ini kaget karena manusia itu memiliki dua kekuatan. Yang dua kekuatannya ini bisa menyebabkan yufsikud dima. Lagi apa? Yufsiduna fil ard. Bisa merusak bumi dan bisa saling bunuh-membunuh. Nah, dua kekuatan itu adalah al-quwwah asy-syahwaniyah dan al-quwwah al-ghadabiyah. Kemarin kita sudah jelaskan apa bedanya quwwah ghadabiyah dengan quwwah syahwaniyah. Kalau quwwah ghadabiyah itu fungsinya bertahan, kalau quwwah syahwaniyah fungsinya menyerang. Jadi kayak contohnya orang diperlakukan semena-mena, dia marah. Nah, yang membuat dia marah itu adalah quwwah ghadabiyah. Tapi kemudian kalau kita ingin makan, lapar, akhirnya nyolong atau kerja, nyari kerjaan, itu yang membuat kita nyari kerja buat makan itu adalah quwwah syahwaniyah. Nah, dua kekuatan itu pada hakikatnya netral, dalam arti dia tidak terkadang melakukan sesuatu yang bagus, terkadang melakukan sesuatu yang jelek. Jadi orang itu bisa nyolong ya karena pengen makan, yang menggerakkan dia nyolong ya quwwah syahwaniyah. Orang itu kalau pengen makan, kerja yang menggerakkan dia untuk kerja ya quwwah syahwaniyah juga. Nah, jadi quwwah syahwaniyah ini bisa baik bisa jelek. Nah, yang mengatur itu semua adalah kekuatan yang terakhir, yaitu al-quwwah al-aqliyah. Nah, quwwah aqliyah inilah yang harus diaktifkan, dan cara mengaktifkannya dengan wa'allama Adam al-asma'. Cara mengaktifkan quwwah al-aqliyah dengan belajar, dengan ngaji itu. Nah, sekarang kemarin kita sudah jelaskan bahwa ketika Allah mensifati ilmu, menerangkan tentang ilmu, di sini menggunakan kata-kata subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya. Nah, kalau ada ayat yang menggunakan subhana setelah itu menerangkan sesuatu, entah itu perbuatan atau apapun, itu menunjukkan bahwa sesuatu yang diterangkannya itu merupakan hak prerogatif Gusti Allah. Haknya Gusti Allah saja, tidak ada yang lainnya yang bisa. Seperti subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nah, Isra itu disifati dengan subhana dulu. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Atau sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Itu artinya yang bisa menciptakan itu hanya Allah, enggak ada yang lain. Karena didahului dengan sabbihi, dengan maha suci. Nah, termasuk di sini subhanaka la ilma lana. Jadi malaikat ketika ditanya oleh Allah, karena malaikat itu punya klaim berhak khalifah. Karena malaikat itu punya klaim berhak menjadi khalifah, ditanya oleh Allah, ditanyanya ini namanya apa, gitu ya? Ini namanya apa? Ini namanya apa? Ya, kayak ini kerupuk apa? Malaikat nggak bisa jawab waktu itu. Makanya ketika ambiuni bi asma'i haula, tolong kalau kamu berhak menjadi khalifah, kabarkan nama-nama ini. Malaikat menjawabnya apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu yang pertama. Yang kedua begini. Dengan jawaban malaikat subhanaka la ilma lana, itu menunjukkan malaikat itu tidak berhak menjadi khalifah. Meskipun mungkin ini bahasanya agak kasar ya. Kenapa seperti itu? Sekarang kalau kita lihat ayatnya, apakah Allah itu minta jawaban sekedar jawaban atau jawabannya benar? Jawaban sekedar jawaban. Ambiuni, kabarkan saya. Bukan ambiuni bil haq. Kabarkan saya ini itu apa yang sesungguhnya. Kan Allah nggak minta seperti itu.
Allah cuma minta ambiuni, kabarkan saya. Harusnya kalau malaikat mau ngeles dikit berijtihad lah gitu ya. Bahasa istilahnya berijtihad. Harusnya kan bisa. Kayaknya ini kerupuk ya Allah. Oh bukan, salah. Ya sudah enggak apa-apa, satu pahala kan tuh. Harusnya kan, nah, malaikat itu tidak punya kemampuan untuk berijtihad. Manusia itu punya. Nah, contohnya apa? Jadi manusia itu enggak tahu pun bisa ngeles, bisa jawab. Nah, itu manusia tuh. Kurang ajar dan hebatnya. Jadi kehebatan dan kekurang ajaran sekaligus. Nah, jadi contohnya begini. Ketika di ayat Al-Qur'an itu ada ayat au kalladzi marra ala qaryah. Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin tsumma ba'atsah. Jadi ceritanya ini ada orang yang melewati ke sebuah runtuhan, sudah runtuh. Orang itu nanya, ini bagaimana caranya Allah menghidupkan kembali sesuatu yang sudah runtuh itu? Fa'amatahu Allahu mi'ata am. Akhirnya Allah untuk membuktikan bahwa Allah itu bisa menciptakan sesuatu dari yang sudah hancur, menghidupkan kembali. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin. Allah mematikan dia 100 tahun. Tsumma ba'atsah. Kemudian setelah dimatikan 100 tahun, dihidupkan lagi. Terus ayatnya apa lanjutannya? Qala kam labista? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Setelah dihidupkan oleh Allah setelah 100 tahun meninggal, Allah kan nanya kepada orang itu, nah sekarang kamu sudah hidup, coba kamu tebak, kamu sudah dimatikan berapa lama? Qala kam labista. Kalau ini yang ditanya malaikat, jawabnya apa? Subhanaka inni a'lamu ma la ta'lamun. Oh, enggak tahu ya Allah. Tapi karena yang ditanya manusia mau jawab meskipun salah. Qala kam labista? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Ya kayaknya sehari atau setengah hari. Oh salah. Ya nggak peduli salah, nanti jawab dulu kan gitu ya. Nah itu manusia. Lah itu manusia tuh kayak gitu. Qala kam labista? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Saya kayaknya mati baru sehari atau setengah hari. Dibantah oleh Allah, itu salah. Yang benar 100 tahun. Nah itu yang diberikan mukjizat atau kelebihan itu yang dinamakan Uzair. Nah, itu Uzair yang diberikan kelebihan, dikasih tahu bagaimana cara Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati ya, dengan cara dia dimatikan 100 tahun dihidupkan lagi. Karena itu kemudian Uzair disembah oleh bangsa Yahudi. Wa qatal Yahud Uzai ibnullah. Kata orang Yahud, Uzair itu ibnullah. Nah, ala kulli hal itulah sifat manusia. Manusia itu meskipun nggak ngerti bisa ngeles, bisa berijtihad. Nah, itu kekurangan ajaran sekaligus kekuatan manusia. Kurang ajarnya gimana? Kalau tidak dilandaskan kepada syariat. Bagusnya kalau dilandaskan kepada syariat. Nah, itu yang berperan apa di situ? Al-quwah al-aqliyah. Nah, contoh gini, contoh. Nabi Muhammad itu hijrahnya sembunyi-sembunyi kan ya? Nah, sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad hijrah sembunyi-sembunyi. Sayyidina Umar hijrah terang-terangan, ya kan? Sayyidina Umar hijrah terang-terangan. Sayyidina Umar sebelum hijrah mengumumkan, saya besok mau hijrah, silakan yang anaknya mau yatim, yang pengen jadi janda, istrinya silahkan hadang saya. Nah, itu. Nah, Sayyidina Umar hijrah terang-terangan kayak banser lah. Ayo si Muani Rene, bacok ini, nggak mempan saya dibacok. Nah, Nabi Muhammad hijrah sembunyi-sembunyi. Nah, pertanyaannya, hebat Nabi Muhammad apa hebat Sayyidina Umar? Gimana kalau tanya seperti itu? Ansor dibacok nggak apa-apa, Nabi Muhammad dibacok berdarah. Hebat Ansor apa hebat Nabi Muhammad? Hebatnya di mana? Nah itu ya. Nah jadi nantilah kita jawab itu hebatnya di mana. Cuman intinya gini, Nabi Muhammad sekarang hijrah secara sembunyi-sembunyi. Lalu kemudian ketika di tengah jalan Nabi Muhammad ditanya oleh orang. Pertanyaannya itu, karena Nabi Muhammad ini posisinya buronan. Pertanyaannya itu orang-orang itu, Anda dari mana? Kamu dari mana? Nah, Nabi Muhammad menjawabnya, minal ma. Saya dari Alma. Maksud Alma itu ada satu kabilah, ya, satu suku namanya suku Alma, yaitu suku yang dari Yaman. Nah, jadi orang itu nyangkanya Nabi Muhammad dari Yaman. Kenapa Nabi Muhammad jawab seperti itu? Karena kalau Nabi Muhammad jawab saya dari Mekah, ditangkap lagi buronan. Makanya Nabi Muhammad jawabnya ana minal ma. Saya dari Ma. Ma itu adalah kabilah Yaman. Nah, itu yang dipahami oleh si pendengar. Padahal maksudnya Nabi Muhammad ana minal ma ay mimma indafiq. Saya dari air, maksudnya dari air mani, tercipta dari air mani. Ini sama seperti Imam ditanya sudah sholat subuh, sudah.
maksudnya kemarin. Ya kan gitu. Tapi yang dengernya ya sudah sholatnya sekarang. Nah itu disebut dalam ilmu balaghah tarwiyah. Nah itu seni ngeles manusia itu punya seni ngeles seperti itu. Nah itu tergantung orangnya. Kalau orangnya pakai buat keburukan jadi buruk, tapi kalau orangnya pakai buat kebaikan jadi baik. Nah itu yang bisa mengolah al-quwa al-aqliyah. Makanya Imam Syafi'i pernah ditanya oleh khalifah. Waktu itu kan sedang rame-ramenya Quran itu makhluk. Jadi khalifah waktu itu ikut dinasti, ikut pemikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah itu bilang Quran makhluk. Kalau ada ulama ngomong Quran itu bukan makhluk, dibunuh, kalau nggak dipenjara. Nah Imam Syafi'i ditanya, menurut kamu Quran makhluk bukan? Ini ulama yang lain berdarah-darah ini. Imam Ahmad bin Hanbal sampai dicambuk, mau mati dicambuk. Gara-gara bilang Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Ya kan emang keyakinan kita Quran itu kalamullah, qadimun, la yumallu sama'uhu. Nah Imam Syafi'i ini menang tanpa berdarah-darah. Dengan cara apa? Ngeles tadi. Nah ketika tanya, ya Syafi'i, menurut kamu Quran itu makhluk apa kalamullah? Nah, Imam Syafi'i jawabnya begini, itu makhluk. Oh ya sudah, berarti kamu mengakui Quran makhluk. Ya silahkan keluar. Di tengah jalan dihadang Imam Syafi'i ini sama orang Ahlus Sunnah. Ya Imam, sampean kok orang Ahlus Sunnah bilang Quran makhluk? Saya nggak pernah bilang Quran makhluk. Loh tadi di depan khalifah saya bilang itu makhluk. Maksud saya jari saya ini itu makhluk. Nah, gitu. Jadi itu Imam Syafi'i saking cerdasnya Imam Syafi'i. Itu makhluk. Ya maksudnya itu jarinya ini loh, jarinya ini makhluk. Tapi disangkanya khalifah jawabannya Quran itu makhluk. Paham nggak? Ngelesnya Imam Syafi'i. Nah itu terdengar oleh khalifah. Khalifah nggak terima, dipanggil lagi. Ya Syafi'i, sekarang saya tanya sekali lagi, Quran makhluk bukan? Kata Imam Syafi'i, Taurat, Zabur, Injil, Quran, semua ini makhluk. Oh ya sudah, iya. Selamat lah ya. Ditanya lagi, loh kok kamu bilang 4 kitab itu makhluk? Loh, saya bilang gini, Taurat, Zabur, Injil, Quran, semua ini maksudnya 4 jari saya ini makhluk. Saya nggak bilang semuanya makhluk. Nah itu teori ngeles. Jadi teori ngeles ini memang, dan teori berijtihad kekhasan yang dimiliki oleh manusia dan tidak dimiliki oleh malaikat. Makanya malaikat ketika ditanya nggak bisa, ya nyerah. Subhanaka, subhanallah. Makanya jangan jadi ahli dzikir doang, ya nyerah. Gimana? Astagfirullah, nggak bisa. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi harus berijtihad. Ini gimana ya cari. Makanya kemudian hikmahnya wahyu pertama itu apa? Wahyu pertama apa bunyinya? Wahyu yang pertama turun Iqra kan suruh baca. Nabi Muhammad bisa baca nggak? Nggak bisa baca. Nabi Muhammad nggak bisa baca. Tapi wahyu pertama suruh Nabi Muhammad baca. Ini gimana ceritanya? Itu emang tantangannya manusia begitu, suruh menaklukkan sesuatu yang dia tidak bisa. Jadi pantang manusia, santri itu bilang nggak bisa. Jadi pantang santri manusia bilang subhanaka la ilma. Subhanakanya terakhiran. Usaha dulu gitu ya. Usaha dulu. Nah itu manusia. Nah, itu dari kata-kata subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, innaka antal alimul hakim ay alladzi la yakhruj an ilmihi syai'un al hakim ay al muhkim li sun'atihi. Jadi innaka antal alimul hakim, innaka sesungguhnya engkau wahai Gusti Allah, anta sesungguhnya engkau al alim yang sangat maha mengetahui ya. Jadi kalau ada wazan fa'il ya, wazan fa'il itu fungsinya, salah satu fungsinya mubalaghah, superlatif, sifat yang sangat gitu ya. Kayak contohnya ini Rahim ini artinya penyayang kan? Tapi ini buat manusia. Tapi kalau Allah nggak boleh Rahim, harus Rahim. Makanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya kemudian di dalam hadis Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Jadi di hadisnya itu gini, Ar-Rahimun. Rahimun ini jamak dari Rahim. Makanya ketika Allah mensifati manusia itu bukan Ar-Rahimun tapi Ar-Rahimun, bukan Ruhama. Ruhama itu dari kata Rahim, tapi dari Ar-Rahimun. Jadi manusia itu hanya bisa memiliki sifat Rahim. Jadi manusia itu hanya bisa menjadi Rahim. Tidak mungkin manusia menjadi Rahim, tidak mungkin. Manusia hanya bisa menjadi Rahim. Nah, di sini katanya innaka antal alim. Allah itu alim, berarti sangat mengetahui. Jadi manusia itu nggak mungkin menjadi alim. Paling banter menjadi
alim, ya, paling banter menjadi alim. Yang bisa menjadi alim itu Allah. Al-Hakim yang sangat bijaksana. Manusia hanya bisa menjadi hakim. Tapi kalau Al-Hakim nggak bisa. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya begini. Ketika Gusti Allah mengatakan ambiuni bi asma'iha ula in kuntum shodiqin. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat ambiuni bi asma'iha, kabarkanlah kepadaku nama-nama ini. Malaikat tahu nggak itu? Nggak tahu. Bakal bisa menjawab nggak? Nggak bakal bisa. Oke. Malaikat tidak bakal bisa menjawab, tetapi Allah bertanya. Nih, malaikat nggak bakal bisa menjawab, tapi Allah bertanya. Itu artinya begini. Itu artinya malaikat itu dan manusia-manusia sebelum zaman Nabi Muhammad kena yang namanya taklif malayutok. Taklif malayutok itu adalah perintah yang sangat sulit yang tidak bisa dikerjakan. Ini kan malaikat diperintahkan. Malaikat bisa nggak mengerjakannya? Nggak bisa. Berarti itu taklif malayutok. Allah memerintahkan sesuatu kepada malaikat yang tidak bisa dikerjakan. Ini repot ini. Nah, jadi ada dua. Termasuk begini. Orang Yahudi, orang ahlu kitab lah, selain umatnya Nabi Musa itu orang Yahudi. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikum ijla fatubu ila barikum. Terus apa? Fatubu ila barikum fatubu. Jadi itu. Ketika umat Nabi Musa itu bersalah, fatubu ila barikum, taubatlah kepada Tuhanmu. Dengan cara apa taubatnya? Faktullah. Dengan cara bunuh diri. Bisa nggak kita kira-kira? Nggak bisa. Nah, jadi umat sebelum Nabi Muhammad dan juga malaikat itu kena taklif malayuto, kena perintahnya Allah, tapi perintahnya sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Nah, umat Nabi Muhammad, kita ini semuanya dimuliakan oleh Allah dengan dihilangkan taklif malayuto, dengan dihilangkan perintah yang tidak bisa. Makanya kita ini nggak mungkin kena perintah yang tidak bisa dikerjakan. Nah, buktinya apa? Buktinya alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadha'u anhum israhum. Itu kata Al-Qur'an. Jadi ciri khasnya Nabi Muhammad yang sudah dijelaskan di Taurat dan Injil adalah mengajak kepada kebaikan, menghalangi kepada kemungkaran, wa yadha'u anhum israhum, dan tidak akan diperintahkan umat Nabi Muhammad sesuatu yang tidak mungkin bisa dikerjakan. Itu kelebihannya kita. Nah, kelebihannya kita. Makanya kemudian malaikat ini masih dibebankan oleh Allah sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Apa contohnya? Ya ini contohnya. Ambiuni bi asma'iha ula. Malaikat nggak bisa, tapi tetap sama Allah disuruh ambiuni bi asma'iha ula. Itu pelajaran di usul fikih ya. Di usul fikih ada. Gak apa-apa lah meskipun nggak belajar usul fikih, tapi sedikit kita membahasnya. Nah, jadi malaikat itu nggak bisa, tapi kemudian Nabi Adam yang bisa. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Qala ya Adam. Qala ta'ala ya Adamu, wahai Adam, ambihum, kabarkanlah hum kepada malaikat, ai akhbir al malaikata. Ai maksudnya tegasnya akhbir al malaikata, kabarkan para malaikat bi asma'ihim, tentang nama-nama him, nama-nama al musammayat, nama-nama sesuatu, nama-nama semuanya. Jadi Nabi Adam lah yang mengajarkan kepada para malaikat nama-nama semuanya. Ini termasuk namanya, nama arsy ini adalah kursi, Nabi Adam yang mengajar. Falamma amba'ahum, falamma maka ketika amba'ahum, Nabi Adam mengabarkan kepada malaikat bi asma'ihim, tentang nama-nama itu, mufassolatan, dengan ditafsir, dengan diperinci, wa bayyana lahum, dan Nabi Adam bayyana menjelaskan lahum kepada malaikat ahwala kullin minal musammayat. Ahwal apa itu? Hal itu? Keadaan dari setiap nama-nama itu. Ahwala kullin minal musammayat wa khawasahu wa ahkamahu al muta'alliqah bil ma'ash wal ma'ad. Nabi Adam mengabarkan semuanya,
ciri-cirinya, kekhususannya semuanya dikabarkan kepada malaikat. Nah, setelah Nabi Adam mengabarkan kepada malaikat, baru Allah itu berkomentar. Qol ay qalallahu ta'ala muwabbiha. Nah, di sini Imam Syekh Nawawi Al-Bantani sekali lagi menggunakan redaksi muwabbiha. Qalallahu ta'ala muwabbiha. Akhirnya Allah kemudian berkata kepada malaikat muwabbiha seraya mencela atau ngenye atau menyindir. Nah, jadi Allah sekali lagi menyindir malaikat. Sindirannya dengan kata-kata apa? Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui sesuatu yang tersembunyi, ghaibas samawati wal ardh, di antara langit dan bumi. Ai a'lamu ghaiba ma yakunu fihima. Ai tegese atau maksudnya itu a'lam, aku Allah mengetahui ghaiba, sesuatu yang ghaib, ma yakunu fihima, sesuatu yang ghaib yang di antara keduanya itu, di antara langit dan bumi. Nah, ini ya. Nah, jadi pelajaran selanjutnya, manusia itu adalah makhluk yang selalu dipamerkan oleh Allah di depan para malaikat. Jadi pertama kali Allah memamerkan kemampuan manusia di depan malaikat itu ini ketika Nabi Adam berhasil menjelaskan kepada malaikat, menerangkan kepada malaikat nama-nama benda-benda. Itu kemudian Allah taubih, menyindir malaikat. Kenapa Allah menyindir malaikat? Ya karena itu kembali ke awal. Karena malaikat itu dengan merasa dirinya sering bertasbih, merasa punya kemampuan untuk menjadi khalifah. Nah, Allah membantah itu bahwa tasbih itu tidak cukup. Tasbih dan zikir itu enggak cukup untuk menjadi khalifah. Nah, di dalam kitab-kitab hadis ya, dan di dalam kitab-kitab seperti Ihya lah, kitab tasawuf, Allah itu bukan hanya itu saja menyombongkan atau memamerkan manusia di hadapan para malaikat. Jadi kalau kita berhasil melakukan kebaikan, nah jadi kan ada kan hadisnya itu kalau setiap malam Jumat amalnya manusia itu kan diangkat ke atas, disetorkan kepada Allah. Lalu kemudian ketika disetorkan itu apa tujuannya amal ini diangkat ke langit oleh malaikat. Jadi amal kita ini akan diangkat ke langit oleh malaikat, disetorkan kepada Allah. Nah sekarang pertanyaannya, Allah itu tahu nggak kita beramal? Ya tahu kan? Ya kenapa repot-repot diangkat ke atas? Itu pertanyaannya. Kenapa repot-repot diangkat ke atas? Kalau jawabannya amal kita ini diangkat ke atas agar Allah tahu, ya percuma. Allah tanpa diangkat pun sudah tahu. Nah ulama-ulama seperti Imam Ghazali atau Syekh Al-Munawi itu di Faidul Qadir menjelaskan, amal kita ini setiap minggu diangkat ke atas tujuannya cuma satu. Sekali lagi Allah itu ingin memamerkan manusia di hadapan malaikat. Nah ini loh, lihat makhluk yang dulu kalian cela, yang kata kalian tidak bisa menjadi khalifah, ini lihat bisa berbuat baik. Nah jadi setiap minggu itu Allah itu memamerkan kita kepada para malaikat. Nah ini yang diisyaratkan, yang dijelaskan oleh ayat qala Allah ta'ala lahu muwabbiha. Allah berkata kepada malaikat muwabbiha dengan menyindir malaikat, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Nah sekarang ada yang mau ditanyakan dulu, silakan minum dulu. Saya sedikit cerita khalifah. Oke. Kalau tulisan saya nggak bisa dibaca berarti rabun kalian ya. Rabun kan nggak bisa baca. Nah khalifah kan Allah kan mengatakan manusia ini Adam ini akan dijadikan khalifah. Khalifah itu dari kata-kata khalafah yakhlifu artinya mengganti. Nah, manusia itu khalifahnya Allah. Berarti pengganti. Oke. Pengganti Allah. Pengganti apanya? Nah, jadi gini, maknanya itu ada makna hakiki, makna majasi. Kalau makna hakiki, gini loh makna hakiki itu. Saya duduk di sini. Setelah itu kemudian si Hasbi duduk di sini. Berarti si Hasbi itu khalifah saya, pengganti saya. Itu makna hakiki. Nah, kira-kira makna hakiki atau bukan? Bukan. Karena kalau makna hakiki berarti Allah itu pernah di bumi, kemudian naik ke atas diganti oleh Nabi Adam. Kan enggak seperti itu. Nah, kalau begitu apa makna khalifah di sini gitu loh.
Apa makna khalifah di sini? Kalau makna hakiki itu artinya begini, kalau makna hakiki. Kalau makna hakiki berarti tugasnya manusia itu tinggal di bumi, hidup di bumi, makan di bumi, ngising di bumi, mati di bumi. Udah, tugasnya itu. Kalau khalifahnya maknanya makna hakiki. Nah, tapi kan kenyataannya Allah nggak pernah tinggal di bumi. Itu artinya maknanya bukan makna hakiki. Maknanya makna majazi. Semuanya rata-rata sepakat makna majazi. Nah, kalau makna majazi berarti tugasnya itu apa? Berarti tugasnya itu ini ayatnya menarik sekali sebenarnya. Kata malaikat itu apa? Kata malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati ja'alna fiha khalifah qalu ataj'alu fiha. Nah, yang pertama ifsad. Yang kedua, yasfikut dima. Fasfud dima. Rusak perang. Nah, jadi inilah kata kuncinya. Kata kuncinya dari Gusti Allah itu. Yufsikud dima wa yufsidu fil ard. Itu kata kuncinya. Nah, jadi nggak mungkin Nabi Adam itu menggantikan tinggal di bumi. Itu artinya menggantikan posisi ini. Ya, kira-kira ini disuruh diapain? Hah? Kira-kira kalau Allah melihat ifsad dan faskud dima, kira-kira Allah ngapain? Kalau Allah melihat ada pertumpahan darah, dan kalau Allah itu melihat ada kerusakan, kira-kira Allah mau ngapain? Mau melarangnya kan? Mau menanggulanginya. Nah, berarti yang dimaksud khalifah Nabi Adam itu khalifah di bumi menggantikan Allah, tugasnya apa? Tugasnya mengendalikan ini. Dalam kata lain, tugasnya khalifah di bumi itu adalah menciptakan kemaslahatan dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Itu yang pertama ya. Nah, karena itu yang wajib, ini loh. Yang wajib itu sebenarnya menghindari pertumpahan darah dan menghindari kerusakannya. Yang wajib itunya. Khalifah itu perantara terhadap sesuatu yang wajib. Paham ya? Oke, gini. Sekarang begini. Yang paling utama wudunya apa sholatnya? Sholatnya. Wudunya apa sholatnya? Sholatnya. Kenapa yang paling utama sholatnya? Buktinya meskipun tanpa wudu bisa ada sholat. Meskipun tanpa wudu bisa ada sholat dengan tayamum. Enggak ada wudu, enggak ada tayamum, tetap wajib sholat. Nih kata Imam Syafi'i gitu. Kata Imam Syafi'i, faqidut tahurain, seandainya kamu di tempat yang tidak ada air dan tidak ada tanah, ini ndigo, orang mungkin kan ya? Ya anggap aja di luar angkasa lah, di luar angkasa. Kan di pesawat luar angkasa itu enggak ada air, enggak ada tanah. Kata Imam Syafi'i, seandainya hidup di alam yang enggak ada air, enggak ada tanah, tetap wajib sholat. Yusolli wa yakti. Sholat tapi habis itu dikodok. Wah, berat. Berat Imam Syafi'i. Ikut Imam Malik aja lah, yusolli wa yakti. Tapi intinya kata Imam Syafi'i, saking pentingnya sholat itu tanpa wudhu dan tanpa tayamum pun harus ada. Nah, makanya sekarang yang termasuk rukun Islam itu sholatnya apa wudhunya? Sholatnya. Kenapa? Karena sholat intinya, wudhu hanya perantara. Nah, sekarang kalau seandainya tujuan utamanya itu mencegah pertumpahan darah dan kerusakan, yang termasuk inti agama khalifahnya apa? Mencegah kerusakannya. Mencegah kerusakannya. Makanya semua ulama ahli sunnah itu semuanya sepakat khalifah itu bukan perkara inti agama. Nah ini loh, khalifah itu bukan perkara inti agama. Yang bilang khalifah itu perkara inti agama itu dua, Syiah dan HTI. Itu dua. Ulama ahli sunnah semuanya mengatakan khalifah itu bukan inti agama, laisa min usuluddin, bukan termasuk inti agama. Salah satu dalilnya apa? Salah satu dalilnya adalah ini. Karena tujuan utamanya adalah untuk menghindari kerusakan. Kalau begitu yang inti adalah menghindari kerusakan. Khalifah itu perantara. Karena dia perantara bukan inti, sebagaimana wudu bukan inti Islam, bukan rukun Islam. Paham ya sampai sini? Nah, selanjutnya begini. Malaikat ini ketika mencela manusia, ya Allah, kenapa sampean ingin menjadikan khalifah di bumi yang tukang nyolong sendal? Apa begitu? Kan enggak. Ya Allah, kenapa sampean menjadikan khalifah di bumi yang tukang korupsi? Kan enggak gitu kan. Tetapi malaikat itu menyebutkan, ya Allah, kenapa engkau menjadikan khalifah di bumi yang tukang merusak dan tukang membunuh? Nah, itu artinya dosa terbesar dari dulu yang dibayangkan oleh malaikat sampai sekarang adalah dua ini. Merusak dan bunuh.
Merusak dan membunuh itu dari dulu dosa terbesar. Jadi cerita dikit ya. Jadi pernah suatu ketika ada rombongan perang kecil. Rombongan perang kecil tanpa Nabi Muhammad disebut Sariyah. Nah Sariyah ini akan nggak tahu kemana lah, mau perang lah intinya, mau perang jihad fisabilillah. Kelompok Sariyah ini anggap aja 1, 2, 3, 4 ini Sariyahnya. Kelompok Sariyah di tengah jalan ketemu orang dari suku Mu'adiyah. Ini orang dari suku, namanya Amir al-Asy'ai. Nah jadi 4 orang ini ketemu dia Amir al-Asy'ai. Nah salah satu Sariyah ini yang mau jihad ini ada orang namanya Muhallim bin Jathamah. Inilah Muhallim. Dia sama dia ini pernah rebutan pacar. Ya pernah punya masalah duniawi lah gitu. Nah 4 ini ketika melewati ini, dia karena takut mau diserang, akhirnya dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Tujuannya apa? Ngasih tahu kalau saya orang Islam, jangan diserang gitu kan. Si Muhallim karena pernah punya permasalahan dengan dia, kata si Muhallim, dia mengucapkan salam cuman pura-pura, sebenarnya masih kafir. Akhirnya dibunuh sama Muhallim. Si Amir al-Asy'ai ini dibunuh sama Muhallim. Apa alasannya dia membunuh? Karena masih kafir. Alasannya apa? Jihad. Membunuh. Oke. Ketika kabar ini sampai ke Nabi Muhammad marah besar. Akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk dikisos. Tapi karena ada perdamaian, cukup bayar denda dia. Nah, dia ini yang membunuh. Datang ke Nabi Muhammad nggak terima kalau dihukum. Karena bagi dia itu benar. Karena sedang berjihad, membunuh orang kafir. Datang ke Nabi Muhammad. Ketika datang ke Nabi Muhammad, jawaban Nabi Muhammad, "Qum la ghafarallahu lak." Pergi kamu, tidak akan diampuni kamu oleh Allah. Gak lama kemudian dia ini mati. Si Muhallim ini mati. Nah ketika mati dikuburkan, itu dimuntahkan oleh bumi. Oh bahasa sininya itu. Dimuntahkan bumi kan? Tahu kan dimuntahkan bumi? Gak diterima bumi. Nah itu sejarah pertama orang yang tidak diterima bumi di dalam Islam itu. Muhallim bin Jathamah. Gara-garanya apa? Bunuh orang karena dengan alasan jihad fi sabilillah. Nah, Nabi Muhammad itu ketika disowani oleh orang-orang kejadian itu, Nabi Muhammad mengatakan bumi ini pernah menerima orang yang lebih kacau dari dia, kayak Fir'aun dan semuanya lah, Haman. Tapi kemudian Allah ingin memberikan pelajaran. Nah, itu artinya apa? Ini kata Habib Ali Al-Jufri, ada di bukunya. Kata Habib Ali Al-Jufri, itu artinya melakukan kekerasan ifsad dan yufsikud dima, itu di mata Allah hukumannya sangat berat. Apalagi melakukan kekerasannya atas nama agama. Nah, kalau melakukan kekerasan atas nama agama, jihad nih, gaya-gayaan jihad padahal bukan jihad nafsu, maka kata Nabi la ghafarallahu laka, tidak akan diampuni, bahkan akan dimuntahkan oleh bumi. Nah, kenapa saya ngomong kayak gini? Hati-hati sekarang lagi banyak kayak gitu kan. Awas jihad. Woi, lagi akeh. Ayo kita jihad, hayya alal jihad. Kamu hayya alal jihad apa nafsu? Hati-hati. Bisa enggak diterima bumi kalau mati itu. Itu pelajaran dari kisah Muhallim bin Jathamah dengan Amir al-Asy'ai. Nah, jadi intinya apa? Intinya ketika ada beberapa poin ya. Ketika malaikat itu menyebutkan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, kenapa engkau akan menjadikan khalifah itu yang punya potensi merusak dan peperangan? Nah, malaikat itu ketika menyebutkan dua sifat itu artinya dua sifat yang paling dibenci oleh malaikat. Dan tentu saja dua sifat yang dibenci oleh Allah. Lalu kemudian ketika tadi itu khalifah, apa makna khalifah? Enggak mungkin makna hakiki. Karena kalau makna hakiki berarti Allah pernah di bumi diganti oleh Nabi Adam. Itu artinya maknanya makna majasi. Maknanya itu artinya Nabi Adam suruh menggantikan Allah dalam peran mengatasi kerusakan. Jadi menghindari kerusakan dan menghindari peperangan. Itu artinya inti dari agama adalah ini. Wasilahnya adalah khalifah. Karena itu khalifah bukan inti dari agama, hanya wasilah untuk tercapainya ini. Paham ya, sobat. Qala Allah Ta'ala muwabbihan alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard ay a'lamu ghaiba ma yakunu fihi ma tadi udah wa a'lamu ma tubdun. Kalau diterjemahkan wa a'lamu dan aku mengetahui Allah ma tubdun, apa yang kalian nampakkan, mata malaikat nampakkan, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang malaikat sembunyikan. Nah, apa maksudnya yang ditampakkan? Wa a'lamu ma tubdun ay tuzhiruna min qaulikum ataj'alu fiha ila akhirih.
Maksudnya yang dinampakkan oleh malaikat itu perkataan malaikat ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Itu isi hati yang kelihatan. Jadi isi hati yang kelihatan dari malaikat ketika malaikat mengatakan kepada Allah, apakah engkau akan mengutus khalifah orang yang suka merusak? Itu isi hati yang kelihatan. Nah, ada isi hati yang enggak kelihatan. Wa ma kuntum taktumun ay min istibtanikum annakum ahaqqo bil khalifah. Yang isi hati yang tidak kelihatannya apa? Isi hati yang tidak kelihatannya di dalam hati malaikat, mereka merasa mereka paling berhak menjadi khalifah. Jadi itu. Jadi Allah mengetahui dua hal, mengetahui yang ditampakkan oleh malaikat dan mengetahui yang disembunyikan. Yang ditampakkan itu ketika mereka memprotes Allah, bukan yang bertanya, bukan protes, bertanya kenapa yang dijadikan khalifah tukang rusak, itu yang ditampakkan. Tapi ada yang disembunyikan oleh malaikat. Yang disembunyikan itu yang pernah kita bahas, bahwa malaikat itu merasa paling berhak menjadi khalifah. Nah, itu dibantah oleh Gusti Allah. Warawa Asy-Sya'bi, dan telah meriwayatkan Imam Asy-Sya'bi an Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'udin dan dari Ibnu Mas'ud annal murad biqouli ta'ala, annal murad bahwa sungguhnya al murad yang dimaksud biqouli ta'ala dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala ma tubdun, ayat ma tubdun qauluhum ataj'al atau qaulahum ataj'alu fiha may yufsidu fiha, sama saja. Wa biqaulihi wa ma kuntum taktumun ma asarra iblisu fi nafsihi minal kibri wa min alla yasjud. Nah, jadi kalau tafsirnya Ibnu Abbas beda. Kalau tafsirnya Ibnu Abbas yang dimaksud ayat wa a'lamu ma tubdun, dan aku, yang dimaksudnya Gusti Allah mengetahui sesuatu yang nampak. Sesuatu yang nampak itu sesuatu yang dikatakan oleh malaikat tadi itu, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Tapi yang dimaksud wa ma kuntum taktumun, yang dimaksud yang disembunyikan itu apa? Kalau menurut Ibnu Abbas yang dimaksud yang disembunyikan itu adalah sesuatu yang dirahasiakan oleh iblis. Jadi iblis itu merahasiakan dalam dirinya, merahasiakan kesombongan. Karena kita sudah bahas bahwa iblis ini tukang ibadah, paling rajin ibadah, malaikat aja kalah ibadahnya. Tapi ternyata ibadahnya iblis itu bukan berniat ikhlas karena Allah, tapi untuk mencari kedudukan. Nah, itu bedanya. Nah, ini yang disembunyikan oleh iblis. Nah, yang disembunyikan oleh iblis ini diketahui juga oleh Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan wa ma kuntum taktumun. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Satu ayat lagi. Wa idz qulna lil malaikati, jam berapa ini? Nanti habis ini harus ada yang nanya ya biar seru. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam wa idz, dan ketika qulna, kemarin kita sudah bahas itu apa ya. Wa idz, dan ketika qulna kami katakan, Allah katakan lil malaikah kepada para malaikat, usjudu sujudlah kalian li Adam kepada Adam. Sujudnya ini sujud apa? Usjudu li Adam sujuda ta'zimin li Adam. Sujudnya ini dalam bentuk sujud penghormatan, la sujuda ibadatin, bukan sujud beribadah. Jadi sujudnya ini sujud ta'zim. Sujuda ta'zimin li Adam, sujud ta'zim penghormatan kepada Adam, min ghairi wad'il. Ada yang punya tafsir enggak? Ini kayaknya sih min ghairi wad'il jabhah. Ini tanpa meletakkan ini apa? Batuk. Jadi sujudnya itu enggak sujud seperti itu. Jadi sujudnya malaikat itu bukan sujud yang tanpa meletakkan batuk gitu. Tapi sujudnya ini hanya sebagai bentuk penghormatan, la min ghairi wad'il jabha al-ard, tanpa meletakkan batuk di tanah. Jadi sujudnya itu bukan sujud kayak orang sholat, tapi sujudnya itu hanya sujud menghormati. Itu sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Fasajadu illa iblisa, maka kemudian malaikat itu sujud illa iblisa, kecuali iblis yang memang pada waktu itu segrup dengan malaikat. Pernah lihat film Thor nggak? Thor pernah? Tahu Loki, tahu kan? Loki itu bangsa Asgard bukan? Wow, nggak nonton berarti. Loki bangsa Asgard bukan? Hah? Loki yang saudaranya Thor itu aslinya dari mana itu? Kan dari bangsa lain kan? Dipulung sama. Nah, jadi sebenarnya Loki bukan bangsa Asgard, tapi sudah lama di Asgard gitu kan? Itu sama iblis kayak gitu. Kalian membayangkan iblis kayak gitu saja udah. Makanya kalau nggak jarang nonton film, sulit paham tafsir. Jarang nonton film itu sulit paham tafsir. Ya kayak kemarin kita mencontohkan apa? Peperangan iblis dengan jin itu seperti Itachi membantai klan Uchiha. Nah itu kalau paham cerita Naruto, paham lah cerita iblis bagaimana menghancurkan jin. Tapi kalau nggak paham sulit dijelasin. Seperti kemarin
Apa itu? Wa 'allama tsumma araduhum 'alal malaikah. Itu kita proyektor gitu kan. Ya kalau orang nggak ngerti proyektor ya sulit memahami tsumma araduhum 'alal malaikah. Nah, termasuk ini, termasuk iblis. Kenapa iblis bersama malaikat? Ya sudah. Aduh, itu seorang tuh nonton gitu ya. Gak pernah nonton ya kalian? Gak pernah nonton. Makanya nonton. Nah, jadi iblis itu bangsa jin sebenarnya. Tapi karena dia ibadahnya bagus, akhirnya bareng-bareng dengan malaikat. Nah, jadi disamakan dengan malaikat. Nah, tetapi biar bagaimanapun gennya berbeda, sifatnya berbeda. Makanya ketika malaikat disuruh sujud, ya malaikat sujud. Karena tujuannya malaikat memang mengabdi kepada Allah. Tapi jinnya karena gennya ini beda, karena iblis ini karena gennya beda, iblis ini karena minal jin. Dia itu emang asalnya asal bangsa jin. Jadi biar bagaimanapun ya sifat apinya itu ada. Makanya ketika disuruh sujud, dia menolak. Itu sama seperti Loki itu. Si Loki ini yang diangkat menjadi saudaranya Thor. Kemudian kan muncul sifat aslinya kan? Sifat aslinya yang bangsa, entah bangsa apa itu. Makanya nonton film biar paham tafsir ya. Itu pesan saya itu. Nah, makanya kemudian di sini fasajadu illa iblisa. Nah, kalau di Nahu kan diceritakan iblisanya kenapa harokatnya fathah? Itu menunjukkan iblis itu bagian dari malaikat. Tapi bagian dari malaikat itu bukan sebangsa malaikat. Tapi karena iblis itu pernah melakukan ibadah yang sampai mengalahkan para malaikat, makanya kemudian diberikan keistimewaan oleh Allah bisa duduk nongkrong dengan para malaikat. Hatinya enggak seperti malaikat. Nafasa jadu illa iblis, maka sujudlah malaikat itu kecuali iblis. Aba, nah, iblis ini aba, menolak an amrillah, menolak permintaan Allah. Wastakbaro, dan berlaku sombong. Ai ta'alzoma, maksudnya istikbar ta'alzoma anis sujud di Adam. Ta'alzoma merasa pongah, merasa besar diri anis sujud di Adam, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Wa kana minal kafirin, dan iblis itu termasuk bagian orang kafir. Aisoro minal kafirina bi ibaihi an amrillah. Nah, iblis itu akhirnya menjadi orang kafir kafirnya karena apa? Karena menolak perintah sujud kepada. Nah, makanya awalnya iblis itu namanya Azazil ya. Azazil namanya itu Azazil, awalnya orang yang diberikan kedudukan oleh Allah, tapi ketika menolak sujud diganti namanya iblis dari kata-kata ablasa yublisu iblas. Apa iblis? Dari kata-kata ablasa artinya ibad, dijauhkan dari kebaikan. Nah, jadi ada versi yang mengatakan seperti itu. Wa yuqal, dan dikatakan versi lain inna iblis inna iblis, sesungguhnya iblis itu ketika shtighalihi bil ibadah, ketika iblis itu suka beribadah, kana munafiqan kafiro. Iblis itu sejak beribadah pun sudah kafir, tapi kafirnya kafir munafik. Macam-macam kafir, dikit lah. Tapi lupa kayak kosong. Macam-macam kafir. Kafir akidah. Kafir akidah itu ada 4 macam. Kafir secara akidah. Ada kafir ingkar, kafir nifaq, kafir inat. Kafir ingkar ini, maksudnya ingkar itu adalah tidak mengetahui Allah sama sekali. Tidak kenal Allah sama sekali. Itu namanya ingkar. Seperti kafirnya orang ateis, tidak ngerti Allah sama sekali, itu kafir ini. Ada model kafir nifaq. Kafir nifaq ini perkataannya iman, tapi hatinya enggak. Jadi perkataannya iman tapi hatinya enggak. Itu orang nifaq ya. Makanya orang munafik itu perkataannya iman tapi hatinya enggak iman. Nah, ada yang kafir inat. Kafir inat ini hatinya iman. Hatinya iman. Tetapi perbuatannya menolak ikut Allah. Perbuatannya enggak iman.
Nah, ini seperti iblis. Jadi iblis apakah beriman? Ya beriman, mengaku Allah. Tapi disuruh sujud nggak mau. Nah, itu makanya termasuk kafir ini. Ada kafir juhud. Kafir juhud ini dia hatinya iman, perbuatannya juga iman tapi nggak mau ngomong. Seperti Abu Thalib. Nah, itu Abu Thalib. Jadi Abu Thalib mengakui kalau Islam itu agama yang benar, mengakui. Dan tidak pernah mencederai Nabi, tidak pernah nyakitin Nabi. Tapi ketika di akhir-akhir diminta baca syahadat, tetap nggak mau. Ini versi Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau versinya Syiah, Abu Thalib itu di akhir hayat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Itu versinya. Nah, ini kata tafsir ini begini. Iblis ketika disuruh sujud menjadi kafir gitu kan? Karena minal kafirin. Ketika disuruh sujud menjadi kafir. Ini kafir inat. Karena ketika disuruh sujud tidak mau, maka menjadi kafir inat. Tapi kemudian Syekh Nawawi Banten menjelaskan yuqal inna iblis hina ishtighalihi bil ibadah kana munafiqan kafiran. Sebenarnya iblis itu punya dua predikat kafir sekaligus. Nah, itu yang repot. Yang pertama kafir nifak, yang kedua kafir inat. Sebelum diperintahkan sujud sudah kafir, tapi kafirnya kafir nifak. Kafir nifak itu maksudnya gimana? Ngomongnya iman tapi hatinya nggak iman gitu loh. Jadi sebenarnya sebelum perintah sujud sudah kafir tapi kafir nifak. Nah, setelah perintah sujud nambah kafir yang menjadi kafir inat. Di iblis itu kafirnya dua. Nah, ini kafir kaitannya dengan kafir akidah. Nanti ke kafir dalam politik itu beda lagi, ada 4. Ada apa kayak harbi, zimmi, muahad, musta'man. Ya. Ini bahas sedikit lagi ya. Orang bingung kan? Orang ya. Harbi. Ada kafir harbi. Apa ini harbi? Ajak perang. Kafir yang ajak perang. Ya Israel lah. Sekarang ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi ini orang kafir tinggal di tempat di negara Islam dan membayar jizyah, membayar upeti kepada. Dengan bayar upeti maka dia dilindungi, tidak usah ikut perang. Kalau ada perang nggak ikut zimmi, tapi tetap dilindungi. Yang penting bayar jizyah. Ini kafir zimmi. Ada kafir muahad. Kafir muahad itu asalnya kafir harbi, datang ke negara Islam, kemudian bikin perjanjian damai. Ya seperti kalau ada orang Israel datang ke Indonesia, bikin perjanjian damai, itu disebut. Ada kafir musta'man. Musta'man ini orang kafir harbi yang dijamin keamanannya oleh pemerintah. Seperti duta besar Israel. Kan ada duta besar datang ke Indonesia dijamin keamanannya. Itu namanya kafir musta'man. Oke, sekarang begini. Orang Hindu di Indonesia. Orang Kristen di Indonesia. Ini masuk kelompok kafir mana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo. Hah? Zimmi, oke. Zimmi ya? Apakah mereka bayar jizyah? Iya. Jizyah itu apa? Jizyah itu upeti yang hanya dibayarkan oleh mereka, tapi orang Islam nggak bayar. Sekarang mereka bayar pajak, bayar nggak? Orang Islam bayar pajak juga? Bayar. Nah, berarti enggak. Nah, itu yang pertama. Sekarang kalau negara Indonesia diserang, orang Hindu nggak ikut perang? Ikut nggak? Ikut. Sedangkan kalau kafir Zimmi nggak ikut perang. Nah, berarti termasuk kafir ini bukan? Bukan. Oke, bukan, contohnya. Kafir harbi lebih-lebih nggak mungkin kan? Nggak perang kan? Oke, ini sudah jelas bukan. Nah, sekarang orang Hindu, orang Kristen, kafir muahad bukan? Muahad itu orang dari luar datang ke Indonesia buat perjanjian damai. Apakah seperti itu? Apakah mereka datang dari luar? Apakah sudah ada sejak dulu bersama-sama? Berarti muahad bukan? Bukan. Kayak contreng lagi. Nah, sekarang musta'man. Tinggal yang satu nih, musta'man. Apakah mereka kafir musta'man? Musta'man itu orang dari luar pengen dagang atau pengen kerja di Indonesia, akhirnya diberikan keamanan oleh pemerintah. Apakah mereka itu seperti itu?
Apakah mereka dari luar datang ke Indonesia terus dijamin keamanannya? Kan sudah sejak lama di Indonesia, gitu kan? Berarti musta'man bukan? Bukan. Harbi bukan, zimmi bukan, wahad bukan, musta'man bukan. Terus bagaimana? Kafir yang mana terus? Orang Nasrani dan orang Hindu di Indonesia nggak masuk empat-empatnya. Terus kafir apa? Makanya keputusan Munas, mereka bukan kafir tapi non muslim, paham ya? Jadi maksudnya Munas itu bukan kafir dalam konteks hubungan politik. Kafir akidah pasti. Secara akidah mereka kafir, secara akidah. Tapi dalam konteks hubungan kenegaraan, apakah mereka masuk empat kafir ini? Tidak bisa dimasukkan kemana-mana. Makanya dalam konteks berbangsa dan bernegara, kita tidak mungkin mengatakan mereka kafir. Karena mereka tidak bisa dimasukkan harbi, tidak bisa dimasukkan zimmi, tidak bisa dimasukkan mu'ahad, tidak bisa dimasukkan musta'man. Makanya terpaksa memanggilnya non muslim, gitu ya. Jadi bukan bermaksud kul ya ayyuhal non muslim, nggak kayak gitu. Cara memahaminya nggak seperti itu, tapi cara memahaminya kafir itu bisa dari dua tinjauan. Dari tinjauan akidah dibagi menjadi empat. Ada ingkar, ada nifak, ada inad, ada juhud. Tapi kemudian kafir dalam konteks dalam hubungan warga negara, hubungan hablum minan nas, ya ada empat juga, ada harbi, zimmi, mu'ahad, musta'man. Hindu Nasrani di Indonesia tidak bisa dimasukkan ke empat ini. Makanya kemudian kita panggil muslimah. Itu sebagai penutup. Inna iblis hina ishtighalihi bil ibadah kana munafiqan kafir. Ada yang mau ditanyakan dulu? Takon beli. Siapa?